Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sejarah gereja Katolik di Indonesia mulai dari Ambon, Ternate, Tidore, dan Morotai, sampai misi di Borneo, di Pulau Kalimantan ini pun tak lepas dari perhatian Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pestanya hari ini. Seperti dikatakan tadi, ketika masuk ke Tiongkok, Santo Fransiskus Xaverius meninggal di Pulau Sanxia tanggal 3 Desember 1552, dan oleh Paus Pius ke-11 dinyatakan sebagai pelindung karya misi bersama Santa Teresia dari Lisieux. Saudara-saudari terkasih, Fransiskus Xaverius telah mewartakan Injil di daerah baru dan asing. Ia merintis jalan bagi para misionaris lain. Mandat Yesus harus ia teruskan, seperti kita dengar dalam Injil tadi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil harus diwartakan kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk perutusan yang sama. Kita menerima perutusan itu sejak kita dibaptis, sejak kita dipermandikan. Kita juga menerima mandat untuk mewartakan Injil, tentu sesuai dengan situasi kita, terutama di lingkungan keluarga kita dan sekitar di mana kita berada. Dengan memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia ini, semua makhluk akan menikmati berkat keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi ghostbuster yang mengejar-ngejar setan, atau memegang ular, atau meminum racun untuk membuktikan diri kita sebagai orang yang percaya. Tidak. Tetapi Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita ketika kita memberitakan Injil, sehingga Injil yang kita wartakan itu bukan hanya perkataan saja, ucapan belaka, melainkan dengan kuasanya yang sanggup mengatasi segala kesulitan dan tantangan yang menghadang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mewartakan Injil adalah keharusan bagi kita orang Kristen, para pengikut Yesus. Sama seperti penegasan Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Bahkan Paulus dengan sangat keras mengatakan, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Jadi mewartakan Injil merupakan keharusan, kewajiban. Kalau tidak, artinya saya ini celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita diharapkan mampu mengemban tugas yang sama, menjadi pewarta Injil. Kita berusaha sedapat mungkin menghantar orang kepada Yesus. Kita berusaha sedapat mungkin untuk membawa orang kepada keselamatan, membawa orang kepada Yesus, khususnya orang-orang yang ada di zaman yang penuh
kebimbangan ini. Usaha demikian tentu yang paling memungkinkan adalah kesaksian hidup yang nyata. Kita tidak dituntut hebat-hebat, dan kita tidak dituntut juga untuk membuat rencana yang muluk-muluk. Kesaksian hidup yang nyata, sederhana, tetapi disitulah kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai hidup sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Yesus. Jika hidup kita diresapi oleh semangat ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita berkoar-koar, kita omong, memegang kitab suci, orang akan mengenal dia adalah murid Yesus, orang Kristen. Dengan demikian, melalui hidup kita yang sederhana sekalipun, orang dapat sampai kepada Yesus, mengenal Yesus, dan tidak mustahil juga diselamatkan, dibaptis, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Tentu tujuan kita bukan mau mengkristenkan orang, tidak, tapi kita mau menyaksikan hidup kita sebagai pengikut Yesus, membawa orang kepada Yesus. Kalau orang yang percaya, orang yang tertarik untuk diselamatkan, artinya tujuan kita untuk melaksanakan misi Yesus untuk menyelamatkan banyak orang tercapai. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang dengan segala situasi, mungkin juga dengan segala kekurangan dan kesulitan yang kita hadapi, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira, keselamatan kepada siapapun, termasuk kepada segala makhluk yang ada di bumi ini. Ingat tadi Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya terbatas kepada manusia yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan, tapi juga kepada segala makhluk. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tuhan memberkati kita semua. Amin.